Pernah ada sekampung aku, dia juga kayak begitu, pakai pisang Kak. Pernah. Nyangkut nggak tuh di dalam? Yang justru itu nyangkut di dalam, Patah gitu ya? Sampai patah, sampai dibawa ke rumah sakit. Astaga. Terus yang kayak, dokter saya masukkan pisangnya gimana bisa masuk ibu? Oh, ntar tadi saya salah duduk terus pisangnya masuk. Patah di dalam, sampai dibawa ke rumah sakit. Astaga. Kan malu. Nah aku malu mikir banget. Ya kalau misalkan patah di dalam kan nggak lucu. Nggak lucu ya, Sa. Cara kamu untuk mencapai titik itu deh, titik endulnya kamu caranya gimana? Ya pakai jari Kak kalau sendiri ya. Suka pakai mainan gitu nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kan ada yang suka. Atau nggak ada yang suka pakai timun apa gitu-gitu, enggak ya? Enggak mau coba. Soalnya pernah ada sekampung aku, dia juga kayak begitu, pakai pisang Kak. Pernah. Nyangkut nggak tuh di dalam? Yang justru itu nyangkut di dalam, patah gitu ya? Sampai patah, sampai dibawa ke rumah sakit. Astaga. Terus yang kayak, dokter saya masukkan pisangnya gimana bisa masuk ibu? Oh, ntar tadi saya salah duduk terus pisangnya masuk. Patah di dalam, sampai dibawa ke rumah sakit. Astaga. Kan malu. Nah aku malu banget. Ya kalau misalkan patah di dalam kan nggak lucu. Nggak lucu ya, Say. Ke dokter bilangnya kemasukan gitu, kemasukan dari mana nih? Kok bisa buah-buahan masuk ke dalam gitu kan, dicurigai. Iya. Berarti kamu mencari aman lah ya kalau untuk permainan kayak gitu. Karena kan kalau kayak gitu ntar aduh malu juga sendiri kan. Bener-bener. Lu ngapain? Lu nggak ada cowok atau gimana kan? Tapi kamu kalau dari secara video call dan kamu kerja seperti biasa, mana yang lebih kamu nikmatin? Secara real life lah Kak. Pendapatannya yang syuting gitu lebih inilah ya. Apa? Syuting? Oh iya. Kalau dari pekerjaan itu, dari yang kamu jalani main job dan side job itu. Tapi kalau setelah itu kan kamu udah mulai real life nih, ya kan? Kamu cerita katanya udah mulai diajak temen nih. Iya. Apa yang membuat kamu akhirnya terjun untuk lebih milih? Kayaknya iya deh, kayak real life aja deh. Iya, daripada kita esangan sendiri kan. Udah mending real life aja. Temen-temen, soalnya lingkungan aku semua hampir kayak gitu. Oke, jadi menurut kamu yang membawa kamu di titik saat itu diri kamu atau lingkungan kamu? Lingkungan juga, terus kan diri aku juga. Tapi yang lebih banyak apa sih namanya? Lebih banyak mempengaruhi kamu saat itu? Teman ya? Lingkungan. Oke. Akhirnya karena teman kamu emang semuanya seperti itu? Hampir semuanya sih Kak. Karena dalam mungkin kan lingkungannya itu aja kan. Iya. Dan akhirnya kamu, oke, kita coba gitu ya. Karena kan udah lama juga kan nggak main. Iya betul, 2 tahun ya Say? 2 tahun selama putus dari dia tuh. Aku juga nggak mau dong gonta-ganti cowok. Apalagi nggak ada duitnya ya. Saat itu ya? Saat itu. Udah mulai sadar nih? Udah mulai sadar. Oke, akhirnya terjun di apa? Di awal pertama tuh gimana tuh? Awalnya sih kayak kalau nggak ada rasa kayak nggak enak dong ya. Cuman kata temen dia kasih aku obat. Tahu dia obat apa katanya? Buat mancing katanya. Biar lu esangan katanya gitu kan. Karena dia tahu kalau nggak ada rasa aku nggak bakal mau. Cuman lu mikirnya gini aja deh. Itu di depan tuh duit gitu. Semua tentang sugesti ya, Say? Lu mikirnya duit aja, lu nggak usah mikirin perasaan, nggak usah mikirin apa-apa. Pokoknya lu lihat duit sampai setiap main tuh aku pasti minum obat dulu Kak. Obat dari teman kamu itu ya? Iya, karena dia udah pro banget kan. Dia udah dari dulu banget dia terjun ke dunia kayak begitu. Oke. Terus itu customer pertama itu dari teman kah atau emang? Dari teman. Dari aplikasi atau yang kayak dari teman aja? Bukan. Dari teman aja? Produser. Oke. Berarti mulainya dari malah dari lingkungan kerja kamu? Iya, dari lingkungan kerja. Kenapa tuh bisa? Kenapa memutuskan untuk memilih di lingkungan kerja? Soalnya kan kalau kru-kru aku nggak mau ya Kak. Kalau kru-kru nggak ada duitnya, Say? Nggak ada, bener. Kalau kayak produser kan kita jarang ketemu juga kan, dia juga nggak setiap hari ke lokasi kan. Waktu itu kita lagi ada syuting di pantai Anyar, 2 hari tuh. Sampai dia tuh awal-awalnya dia ngajak ngobrol, terus
pulang bareng tuh ke sini ke Cibubur. Pulang bareng terus dia langsung to the point. Kamu katanya kalau misalkan sekali main aku nggak apa-apa deh bayar 4 juta katanya gitu kan. Dia langsung dia nawarin justru? Dia langsung to the point Kak. Terus awal-awalnya aku nolak, aku lagi dapet Pak, aku bilang gitu kan. Tapi apa gue layanin aja ya, sampai selang beberapa minggu baru kamu berpikir dulu gitu lah ya. Apa yang merubah pikiran kamu saat itu? Duit. Duit, lo main 4 juta ya, say. Iya, duit. Terus akhirnya kamu bilang, Pak saya mau gitu? Enggak, awalnya kita sering jalan karena sering jalan. Terus kata dia staycation yuk. Ya udah deh. Oh iya ayo Pak. Kebetulan aku juga lagi free kan, lagi kosong. Jalan sama dia keterusan dari situ. Tapi dia sendiri pun mengetreat kamu dengan baik gitu ya? Iya. Maksudnya dianya mau ngajak kamu makan lah, belanja dulu dan segala macem. Enggak kita langsung main. Dia juga sering jalan dulu kita. Dia main ke kosan, dia pengen tahu katanya kosan aku di mana. Makan. Baru lah, serang beberapa minggu bisa kayak begitu kan. Tapi dia di range umur berapa itu si produser? 35an deh dia. Oh masih bujang-bujangan gitu lah ya. Masih kekar ya. Iya masih. Kalau cowok tuh masih udah proses agak tumbuh berkembangnya tuh udah lumayan ini kan say. Terus lagi masa puncaknya itu kan 35. Nah itu badannya kan berisi kan, berisi agak gendut. Terongnya justru yang kecil. Gak heran sih say. Kenapa ya? Udah kan soalnya lemaknya udah keserap di tubuh. Iya mungkin ya. Jadi di terongnya agak memudar gitu. Iya. Duitnya banyak, tapi minusnya itu itu doang ya. Terongnya kecil banget gitu kan. Kayak nggak merasa puas banget gitu loh Kak. Nggak ada rasanya ya. Nah walaupun lama kan nggak ada rasanya ya. Kalau misalkan dia terongnya kecil, sampai emang percuma lu cuman apa sih ngebanjirin ini gua doang. Tapi jarang juga sih sama dia karena dia juga kan punya istri kan. Aku juga kalau dia ngechat aku baru tuh aku balas. Kalau misalkan aku nggak pernah chat dia duluan karena emang dia bilang kamu jangan chat aku sebelum aku chat duluan kan. Oh dianya juga udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Dia langsung jujur sih waktu pertama kita ngobrol-ngobrol tuh. Katanya kamu jangan chat aku ya sebelum aku chat kamu. Iya Pak, aku bilang gitu. Bapak udah punya istri? Udah, katanya saya udah berkeluarga. Terus Bapak ngapain? Masih gitu sama cewek? Ya namanya juga cowok katanya gitu kan. Iya emang cowok bangsat. Gak ada abis-abisnya cowok kalau dikasih ikan itu tetap aja nyaplok gitu ya. Iya, kurang bersyukur lah ya. Padahal istrinya juga cantik gitu ya, cakep, berhijab gitu, soleh lah ya mungkin. Tapi tetap aja namanya cowok ya, tetap penasaran say. Terus akhirnya selama berapa lama itu kamu main sama dia? Lama sih, sampai sekarang juga masih kontekan. Cuman kita jarang ketemu. Mungkin sebulan tuh bisa kayak 2 kali doang kita ketemu. Jadi kayak maksudnya jadi kayak langganan lah ya. Iya, cuman kayak langganan doang. Tapi kalau yang lain-lainnya bermacam rupa terong, Kak. Setelah sama dia tuh langsung berubah gitu lah ya? Berubah. Terong-terong yang kamu temuin? Banyak banget terong yang aku temuin setelah itu. Dengan berbagai macam bentuk, warna. Dengan berbagai macam bentuk, warna. Dengan kerindangan dan ketandusannya. Iya benar. Terus, mana yang kamu paling nikmati setelah kamu udah 2 tahun rehat itu? Yang paling aku nikmatin? Adalah salah satu orang yang paling gak bisa dilupain deh. Ada satu. Iya, kenapa tuh dia? Mainnya pintar Kak, terus terongnya juga lumayan. Sesuai sama sesuai kamu. Lah semua, sesuai sama keinginan aku kan. Enak banget itu. Enaknya karena itu tadi ya? Mainnya lama, cuman nggak kelamaan juga, sedang lah ya. Sesuai.
Terus cara mainnya juga dia pinter. Terus bersih juga, nggak bau. Kan banyak banget yang aku temuin, ada yang bau badan lah, bau ketek lah. Itu mempengaruhi juga kan ya? Itu yang mempengaruhi. Awalnya srek malah nggak srek kan. Yang di luarnya ganteng pas di dalamnya, waduh, dudeng. Aku nggak suka soalnya bau-bau begitu. Iya, menyengat gitu ya. Karena aku yang udah deh, kan duit lihat aja duit. Iya. Suruh mandi aja dulu, say. Tetap aja mau mandi mau enggak juga. Kalau dia keringetan bau juga. Iya sih. Karena kan main nggak mungkin ya, kalau nggak keringetan. Iya betul. Dan yang paling tidak terlupakan dia itu ya. Dia satu itu doang sih. Umur berapa dia emang? Gak tahu sih Kak, kalau umur aku nggak pernah nanya, cuman kurang lebih 30-an kali. Oh, kamu emang mencarinya yang aku nggak suka sama berondong. Oh, kenapa? Ya, kayak gue yang merasa paling tua aja. Kamu lebih sukanya mencari yang setara atau yang lebih tua gitu ya? Yang lebih tua. Aku nggak pernah pacaran sama berondong. Nggak pernah melayani, maksudnya kayak nggak pernah servis juga yang berondong ya? Enggak. Tapi kan katanya kalau berondong zaman sekarang jago-jago Kak. Iya mungkin ya. Katanya. Iya, saya juga nggak tahu ya. Iya, tante-tante kan kebanyakan nyari berondong. Iya kan. Yang kayak biasanya berondong-berondong sekarang kan lebih liar tuh ya. Iya, ya iyalah zaman sekarang nggak mungkin nggak liar. Udah terlalu bebas ya, Say. Sekarang udah nggak aneh lah. Udah zaman bukan sekarang hal yang tabu lah ya. Tapi biasanya kalau kamu sendiri untuk mencari customer dari mana tuh? Dari teman aku ada, dia tuh jadi udah banyak banget gadun-gadunnya. Dari teman. Lu mau nggak ini? Ya udah. Gitu. Pokoknya disaranin dari temen lah ya. Dari temen. Kalau dari yang kamu dapat dari aplikasi itu yang Malaysia ya? Iya. Masih berlanjut juga? Aku nggak pernah ketemu kalau sama dia. Tapi masih berlanjut tuh? Masih berlanjut. Berarti secara video call gitu ya? Video call doang. Terus video call juga nggak selalu tentang ngobrol juga tetap ya, tetap ada ngobrolnya gitu ya. Iya. Oke. Cuman yang nggak sukanya dia kayak jadi overprotective. Aku kemana-mana juga nggak boleh juga. Kan nggak suka ya dilarang-larang begitu. Tapi emang dia ngasih kamu lumayan? Lumayan. Berapa biasanya per bulan? Tergantung aku minta, nggak per bulan. Biasanya kamu minta berapa? Misalkan aku minta mau dong buat beli apa-apa gitu, dia transfer 1 juta gitu kan. Lumayan lah, orang aku juga nggak ketemu, nggak ngelayanin dia juga kan. Ya udah lumayan aja. Lebih ke nambahin duit lah ya. Nambahin duit lah. Iya buat sih. Biaya hidup. Tapi kalau setelah kamu udah main sendiri dan akhirnya kamu memutuskan untuk main sama aslinya gitu ya, kamu lebih menikmati yang mana? Aslinya. Lebih berasa gitu? Lebih berasa lah daripada kita kayak video call doang kan. Pada video call doang kan kayak kita ini sendiri kan, kesangan sendiri kan. Kalau kita asli kan, ya walaupun gak semuanya aku nikmatin, tapi tetap seenggaknya kita hati kita tuh keluar gitu, birahi gitu. Keesangan ini akhirnya terungkapkan gitu ya, Say. Iya benar sih, kalau di aslinya tuh mungkin lebih bisa berekspresi, lebih bisa merasakan gitu ya, daripada kayak ngeliat doang. Tapi terus karena kamu yang tadinya secara online dan akhirnya kamu bisa offline, itu kamu lebih punya ada pemikiran lain gak sih untuk mencoba hal lain gitu? Enggak sih Kak, karena aku udah merasa cukup aja. Kayak gini udah cukup gitu. Maksudnya secara ini kalau orang bilang tuh kayak fantasi lain gitu. Fantasi lain? Enggak sih Kak. Lebih pengennya yang kayak biasa-biasa aja ya. Kamunya juga bukan yang kayak penasaran, misalnya kayak suka nonton ini terus akhirnya penasaran pengen coba gitu, enggak ya? Enggak. Jadi kayak normal-normal aja ya. Tapi kalau dari semua orang yang kamu temui yang nggak pengen kamu temui lagi, ada nggak? Yang kayak ada pengalaman buruk tuh? Ada. Yang bau keteknya itu nggak mau lagi. Pas bikin kamu lagi enak. Oke. Langsung aromanya langsung tercium. Ya makanya dia kan aku dapat dari teman kan, si Om itu. Pasti aku tanya, lu udah pernah belum sama dia? Udah, dia bersih kok. Enggak, gue kalau misalkan bau, aku nggak mau. Bilang gitu. Iya, ntar gue cari dah yang nggak bau-bau katanya gitu. Kalau aku nanya-nanya dulu sebelum aku iyahin, pasti aku nanya dulu ke temen aku ini. Karena dia juga kan pasti pernah juga sama om-om itu, makanya dia tahu. Iya.
Dianya udah lebih jago ya, Dianya udah lebih jago dari aku, karena dia udah dari dulu kan udah lebih pro lah gitu. Iya. Tapi kalau di kan kamu akhirnya membuka peluang, bukan peluang sih, maksudnya kayak kamunya sendiri menawarkan diri kamu di dunia pekerjaan kamu nih. Itu ada efek tersendiri nggak sih di pekerjaan kamu nih? Apakah kamu bisa jadi lebih gampang kah untuk kayak bisa dapat callingan ini atau bisa dapat job gitu? Ada hal-hal kayak gitu? Ada. Iya, lebih gampang. Aku lebih gampang bisa kayak aku bisa masuk tiap hari. Aku bisa masuk tiap hari tapi tanpa aku syuting juga. Cuma tanpa casting gitu ya? Ya, cuma nemenin dia di lokasi doang tapi aku dibayar. Oke, jadi yang paling berubah dari pekerjaan kamu adalah pendapatan kamu juga ya? Nah, iya. Oke, jadi perubahannya signifikan lah ya kalau di pekerjaan. Kamu sebelumnya ada ekspektasi kayak gitu emang kalau misalnya di pekerjaan? Enggak, awalnya. Itu emang terjadi secara natural aja? Cuman emang kebanyakan emang begitu. Kayak Gak mau kah lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Teman-teman aku kayak ngedeketin kru kan, lumayan buat dia jajan-jajan, tapi aku nggak mau kalau kru. Cuman bisa buat jajan doang kan. Iya. Jajan mah kita juga bisa. Iya sih, kalau misalnya gitu kan langsung yang kelas kakap gitu ya. Mending kalau mau nakal ya udah, gua nggak apa-apa nakal sekalian. Oh iya, betul sih. Terus tapi dari situ sempat ada kenalan lebih lain nggak yang kayak mungkin kamu akhirnya dapat misalnya kayak jadi mainnya sama pemain misalnya kayak kamu kan sering syuting gitu ya, suka dapat juga tuh ditawarin atau kamunya sendiri tertarik? Enggak, karena emang nggak semua orang tahu pekerjaan aku kayak gini kan. Nggak semua orang tahu, tapi banyak kok pemain yang main sama anak-anak syutingan gitu, anak actors udah pada punya bini juga, suka main juga. Banyak pemain-pemain. Gak heran sih, namanya dunia kreatif dan industri begitu ya. Terlalu banyak godaan, say. Kadang aku juga nggak nyangka ya, masa sih dia begitu, kelihatannya kayak kalem, baik-baik aja sama istrinya, tapi ya Allah tidak bisa dipercaya. Ternyata lu suka juga sama orang-orang biasa. Emang cowok tuh nggak ada yang bisa dipercaya. Iya, kadang aku kayak gak nyangka ya. Maksudnya rumah tangganya tuh kayak adem ayem, harmonis lah gitu kan. Tapi ternyata tetap haus akan gua, tetap haus akan wanita. Parah sih, apa yang aku Kamu jadi semakin trauma tuh ya, akhirnya kalau punya pasangan tuh jadi semakin takut ya? Sampai sekarang aku nggak mau punya pasangan. Karena trauma itu ya? Trauma dari lingkungan kerja, trauma dari pengalaman masa lalu. Iya, karena kebanyakan kayak begitu. Ya awalnya juga kan semuanya manis. Iya, betul. Tapi ujung-ujungnya pahit. Ujungnya disakitin juga lah ya. Tapi berarti kamu masih melanjutkan sampai sekarang juga pun masih suka ada callingan gitu ya? Masih. Tapi kamu ada pemikiran untuk kayaknya aku harus stop gitu deh? Pasti ada Kak, cuman kayak aku mikir ini belum waktunya deh. Apa yang membuat kamu akhirnya kamu kayak misalnya ada kayak goals tertentu nggak yang kayak kalau misalnya gue udah nyampe sini nih, gue pasti berhenti? Iya. Ada nggak? Ada. Kalau misalkan aku kayak udah ada cowok yang benar-benar ya mapan lah ya seenggaknya, terus dia kayak bener lah gitu, bertanggung jawab lah ya, mau yang bisa menerima kamu dan segala macam. Berarti patokannya lebih ke pasangan ya. Kalau misalkan udah nikah nggak mungkin kan. Iya betul. Cuman aku juga kayak buat nikah tuh buat sekarang tuh nggak ada. Masih banyak trauma yang belum bisa dilewati lah ya. Kita main pertanyaan kali ya. Boleh. Jadi aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sayang-sayangku di ya kita panggilnya sayang ya. Sayang-sayangku di Telegram. Jadi kita punya apa sih namanya? Bukan persekutuan sih, punya grup untuk teman-teman kreator itu bisa masuk di Telegram Kak, dan dia bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan mengenai apapun yang kita akan tanyain ke kakak. Gitu. Pertanyaan pertama,
ada nggak sih rasa bersalah saat kakak tahu nih kalau misalnya kakak mengganggu sebuah rumah tangga secara kakak ini punya hubungan sama suami orang misalnya? Pasti ada ngerasa bersalah, tapi kita juga butuh. Iya. Tapi bukan butuh orangnya sih, butuh duitnya doang. Kita juga nggak ada kayak niat mau milikin dia, nggak. Cuman kalau kayak dia nanya ada rasa bersalah pasti ada. Karena aku juga perempuan. Cuman ya gitu, aku juga butuh duit. Kamunya butuh duit, dianya butuh kesenangan. Jadi sama-sama menyeimbangi gitu lah ya. Intinya jangan menyalahkan cuma wanitanya doang. Coba tanya cowoknya. Semuanya karena kan biasanya apapun yang terjadi pasti yang disalahkan wanitanya dulu. Padahal kita maksudnya sebenarnya kakak itu adalah pelayanan gitu kan, maksudnya kayak servis, secara servis lo bisa milih iya, bisa milih enggak. Kalau misalnya emang lo milihnya iya, berarti ya salah lo. Karena kan gue nggak maksa gitu kan. Bener banget. Yang kedua, gimana kakak menghadapi stigma sosial? Misalnya kayak kalau misalnya ada teman yang tahu kah, ada tetangga yang tahu nih kalau kakak bekerja seperti ini, apa yang akan kakak, maksudnya kayak apa yang akan kakak bicarakan gitu ke dia? Kalau tetangga aku nggak mau ambil pusing karena di sini aku juga kan ngerantau, jauh dari keluarga, jauh dari saudara nggak tahu, kayak bodo amat. Ini hidup gua kok. Iya betul. Jadi orang nggak perlu tahu lah ya kehidupan gua. Kalau emang lu nggak suka ya urusan lu, gitu kan. Kalau mau ngurusin hidup gua, udah urusin semuanya. Sekalian sama listrik, rumah segala macem ya. Bayar kontrakan. Betul. Pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih ngerasa hampa dan sepi walaupun materi tercukupi? Pasti. Apa yang kakak lakukan untuk memuaskan kehampaan gitu? Main sama teman-teman. Have fun keluar gitu lah ya. Kayak kita ke puncak kemana biar nggak kesepian. Soalnya kan yang pertama aku nggak ada pasangan. Ya udah pasti aku sama teman-teman. Apa-apa sama teman-teman. Berarti teman adalah salah satu solusi kakak untuk lebih apa ya? Mengatasi kesepian. Dan juga kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada masa suntuknya, ada masalah capeknya. Itu berarti yang bisa menggairahkan kakak adalah teman sendiri gitu ya. Buat sekarang karena kan aku nggak ada pasangan. Teman kakak pun termasuk salah satu yang suportif gitu kan? Iya, karena dia juga nggak punya cowok. Mereka juga salah satu manusia-manusia yang trust issue gitu ya, dengan latar belakang yang sama dengan kakak gitu. Jadi kayak ya mungkin bisa sahabat karena punya permasalahan yang sama. Nah, betul. Oke, dan tadi udah berapa kali ya? 3. 1, 2, 3. Ini yang keempat ya? Oke. Yang keempat, pernah nggak sih merasa kehilangan versi diri kakak sendiri nih? Walaupun udah sering kayak open BO tuh udah sering banget, tapi pernah nggak sih merasa kehilangan diri sendiri? Yang kayak kehilangan arah atau kayak gitu? Makanya aku bisa sampai ke titik ini kan karena apa? Karena kehilangan arah. Iya betul sih, karena belum tahu tujuannya untuk apa gitu ya. Kalau aku misalnya juga kan korban broken home. Jadi aku jauh sama orang tua. Papa aku di mana, ibu aku di mana. Udah punya keluarga masing-masing. Dan menurut kakak sendiri itu salah satu penyebab kakak mempunyai sifat, maksudnya mempunyai kepribadian yang seperti ini nggak sih kalau dari keluarga broken home itu salah satu yang mempengaruhi diri kakak nggak sih? Iya, makanya kenapa aku gampang banget terbuai sama cowok. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Karena itu, aku kurang kasih sayang dari ayah. Oh iya betul. Kayak pengen sebenarnya bukan lebih untuk mencari pasangan tapi untuk mencari sosok laki-lakinya justru ya. Dan akhirnya mencoba mencari-cari tapi ternyata gagal. Selalu gagal. Berarti emang kehadiran seorang ayah untuk seorang anak perempuan itu sangat dibutuhkan ya untuk membentuk kepribadiannya. Iya. Jadi buat kalian para ayah yang punya anak perempuan, tolong anaknya dijaga ya guys ya. Jangan cuma cari cewek doang. Terus kalau misalnya tadi kan kalau nggak punya pasangan nggak bakal melanjuti gitu ya. Tapi kalau kakak misalnya nih punya pasangan yang mendukung kakak untuk melakukan hal kayak gini, kan kita nggak pernah tahu kita dapat pasangan yang seperti apa ya.
kalau misalnya nih diandai katakan kakak punya pasangan yang pengertian dan segala macam bla bla bla, cuma dia bisa mendukung pekerjaan kakak, apakah kakak tetap melanjutkan pekerjaan itu kah atau lebih memilih untuk kayak menyudahi dan melakukan pekerjaan yang lain? Gak bakal aku pilih cowok itu. Gak bakal memilih pasangannya justru? Gak bakal. Karena emang kalau emang dia cowok bener, gak bakal dia ngizinin aku kerja dalam hal-hal yang kayak gini ya. Kayak gini. Pasti kan ada beberapa cowok yang kayak nggak apa-apa, lumayannya duitnya lumayan kok. Yang penting nanti duit. Iya. Cowok brengsek sama aja kayak kemarin-kemarin mau kondo. Buat apa? Iya betul. Mending udah gue hidup sendiri. Jadi kalau punya pasangan yang mendukung pasangannya untuk melakukan hal yang negatif, jadi mendingan nggak usah dipilih gitu ya. Mendingan hidup sendiri. Oke deh, terima kasih. Tidak terbebani. Betul. Nggak beban pikiran, nggak beban pasangan ya. Iya. Betul sekali. Oke, terima kasih buat Kak Cahya. Kak Cahya, terima kasih untuk Kak Cahya ceritanya hari ini. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman kreatok sepengalaman kakak menjadi wanita yang berdiri seperti ini? Cari cowok yang bermodal, cari cowok yang baik, jangan cari cowok yang mau kondo. Pintarlah dalam memilih pasangan lah ya. Pandai dalam memilih pasangan. Betul. Kalau udah merasa toksik, mendingan tinggalin aja. Jangan sampai 2 tahun ya. Nah iya, ntar lama-lama mati berdiri. Dan cowok itu kebanyakan cuma apa sih namanya? Apa sih namanya? Dia dienakin, ntar seenaknya. Iya, yang kayak ngancem-ngancem doang, ya kan? Sebenarnya tuh sebenarnya cupu dia, nggak berani. Jadi kayak kita sebagai wanita harus berdiri tegak gitu melawan laki-laki yang seperti ini gitu ya. Berdiri di kaki sendiri lah ya. Betul. Oke guys, terima kasih buat kalian. Terima kasih untuk Kak Cahya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Ini adalah akun Kreatok baru. Dan buat kalian nih jangan lupa di subscribe karena kita bakalan sering upload konten-konten kayak gini. Bakalan sering banyak banget cerita-cerita yang menarik yang seperti ini. Oke, dan buat kalian yang mau beli King Horse ya guys, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera yang bisa membantu kalian untuk bisa berdiri tegak dengan lebih lama. Kalian bisa check out langsung di Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Kalau buat kalian yang nggak tahu nih, misalnya kalau beli online shop gimana, kalian boleh langsung WhatsApp di WhatsApp kita, nanti kita cantumin di deskripsi. Dan juga udah, dan terima kasih guys, bye bye.